Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 28 September 2020. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 22. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah
berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemimpin terbesar. Setiap kali pemilihan kepala daerah, banyak calon kepala daerah berkampanye mencari simpati masyarakat untuk merebut tahta kepemimpinan di daerahnya. Berbagai slogan indah dan persuasif menghiasi baliho-baliho di sudut-sudut jalan untuk menarik perhatian masyarakat. Mereka berlomba-lomba belusukan di tengah-tengah kota dan di kampung-kampung. Mereka menawarkan program-program kerja demi membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Hal itu merupakan suatu kewajaran dalam perpolitikan. Namun, menjadi tidak wajar ketika mereka terpilih sebagai pemimpin, kemudian menjadi kurang rendah hati dan sombong. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, para murid Yesus mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin menjadi pemimpin, menjadi yang terdepan di antara mereka. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka. Kemudian ia mengambil seorang anak kecil dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Para murid bertengkar hanya untuk memperebutkan sebuah posisi di antara mereka sendiri. Mereka belum sadar bahwa mereka dipilih Yesus untuk mengikutinya, dan tidak mengetahui bahwa telah hadir yang lebih besar hidup bersama mereka, yakni Yesus sendiri. Oleh karena itu, Yesus mau mengajar para murid untuk bersikap dan menjadi seperti anak kecil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang anak kecil bukan berarti kita kembali menjadi anak-anak. Menjadi anak kecil berarti kita memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati membuat kita merasa kecil di hadapan Allah dan sesama. Kendati pun kita memiliki posisi penting dalam suatu lembaga atau masyarakat, namun hendaknya kita tidak boleh melupakan bahwa posisi kita itu
merupakan titipan sementara dari Allah. Pemimpin yang besar dan sejati hanya ada di dalam Allah. Oleh karena itu, sikap rendah hati merupakan sikap iman yang membuat kita akan selalu merasa kecil di hadapan Allah yang Maha Besar itu. Semoga demikian. Amin.